Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan materi pengeluaran pemerintahan. Di sini terdapat beberapa materi, yaitu materi yang pertama adalah kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Materi kedua, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Materi ketiga, efisiensi dalam pengeluaran negara. Materi keempat, ada pedoman bagi kebijakan pemerintah. Materi kelima yaitu kebijakan subsidi, dan materi yang terakhir ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Adolf Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut sebagai hukum selalu meningkatnya kegiatan pemerintah. Dari penelitiannya di beberapa negara maju pada abad ke-19, ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam arti uang ataupun arti real. Kalau diperhatikan secara seksama, ternyata hampir di dalam semua macam sistem perekonomian, aktivitas pemerintah dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tren yang terus meningkat. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap kegiatan atau peran pelaksana ekonomi makro lainnya, tercermin dalam porsi pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto suatu negara. Selanjutnya, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Sebab yang kedua yaitu kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Sebab yang ketiga, adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi. Sebab yang keempat, perkembangan demokrasi. Selanjutnya, pemborosan dan korupsi. Sebab selanjutnya, pembangunan ekonomi. Selanjutnya, program kesejahteraan sosial. Sebab yang terakhir adalah program perubahan iklim. Baiklah, kita memasuki pada efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara, maka peranan swasta akan menjadikan semakin kecil. Para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaiknya apabila pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu dapat menimbulkan pembagian penghasilan yang tidak merata, kegiatan-kegiatan monopoli, sehingga tidak ada usaha-usaha yang penting untuk kepentingan umum yang dikembangkan. Baiklah, memasuki kepada kriteria penilaian kebijakan pemerintah. Yang pertama itu kriteria keadilan, yang kedua kriteria efisiensi ekonomi, yang ketiga kriteria patrialisme, yang keempat adalah kebebasan perorangan. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Telah diketahui bahwa pemerintah di berbagai negara semakin besar peranannya dari tahun ke tahun. Sehubung dengan peranan atau aktivitas pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat itu, perlulah diciptakan suatu pedoman bagi pelaksana aktivitas pemerintah, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Harus dibandingkan dengan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Di sini harus disadari bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk keperluan investasi sebenarnya merupakan pengeluaran dari dana
sektor swasta yang diambil dari konsumsi masyarakat atau swasta, dikurangi dari tabungan swasta atau kedudukannya melalui berbagai pungutan termasuk pajak dan retribusi. Paling tidak aktivitas pemerintah itu harus memberikan hasil yang lebih rendah daripada kalau aktivitas itu dijalankan oleh masyarakat. Selanjutnya kita memasuki kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak, negatif atau negative tax, sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau in natura. Beberapa contoh pembayaran subsidi adalah subsidi BBM, subsidi pupuk untuk petani, dan subsidi perumahan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang merupakan penghemat untuk pengeluaran yang akan datang. Yang keempat, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Sudah sampai kepada kesimpulan, yaitu kesimpulannya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto, pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan semua yang berkaitan dengan peningkatan proses produktif dalam masyarakat diharapkan akan meningkat produktif secara agregat. Subsidi BBM, biayaan pembangunan, program padat karya yang selalu digulirkan pemerintah guna mengatasi pengangguran dan kerawanan sosial dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapat negara sehingga tercipta stabilitas nasional yang terpelihara kesinambungan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang stabil, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.